Yang menjadi topik kita di pertemuan ke-9 ini adalah hak atas kekayaan intelektual, atau nanti saya sering menggunakan istilah, saya singkat saja, haki. Nah, kalau kita lihat ya, sejarah dari haki atau dalam bahasa Inggrisnya sudah disingkat jadi IPR, International Property Right. Ya. Ini berawal ke tahun 561. Ada pertempuran di Coldream, kemudian di Irlandia ya. Jadi di sini ada pendeta Saint Columbia menyalin manuskrip kitab suci milik pendeta Saint Finian. Kemudian ada Raja Diarmait Carbail memutuskan to every cow belongs a calf, therefore to every book belongs its copy. Jadi di sini memang sudah disadari bahwa suatu karya ketika disalin ya perlu ditelusuri siapa pemiliknya, siapa yang menciptakannya, kira-kira yang menciptakan punya reputasi atau tidak. Ya, nanti hasil salinan tersebut akan digunakan, ya, digunakan untuk menjadi strategi perang dan sebagainya. Kemudian tahun 1555, ya, ada Raja Perancis Henry II. Dia memperkenalkan aturan untuk mengumumkan deskripsi dari suatu penemuan yang dipatenkan. Jadi di sini sudah dia menyadarkan warganya, kerajaannya, bahwa ketika ada penemuan, ya, harus diumumkan deskripsinya. Agar apa? Pihak yang menggunakan temuan tersebut akan mengetahui dengan jelas apa kegunaan dari penemuan tersebut, apa manfaatnya. Jangan sampai salah. Nah, di sini dikatakan penemuan yang pertama kali diumumkan adalah sejenis teropong. Ya, ini karya dari Abel Fulon. Nah, ini salah satu karya dia ini adalah teropong. Ya, dan Raja Perancis itu memerintahkan untuk mencantumkan deskripsi dari hasil temuan tersebut. Karya dia ini adalah teropong. Ya, dan Raja Perancis itu memerintahkan untuk mencantumkan deskripsi dari hasil temuan tersebut. Kemudian tahun 1709 ya, ada Statuta Anne ya, di Inggris. Nah, di sini dia memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mencetak dan menerbitkan buku karyanya selama 14 tahun. Kemudian statuta ini dicabut dan digantikan oleh Copyright Act di tahun 1842. Ya. Jadi di sini sudah berkembang, ya, sudah ada perkembangan yang signifikan tentang paradigma orang dalam melihat suatu paten. Ya. Jadi diberikanlah hak eksklusif. Ya. Jadi tahun 1845 ini, ya, ada tadi intellectual property, bahkan ada konvensi dari Berne ya untuk perlindungan karya sastra dan karya seni. Ya. Kemudian berkembang lagi, ya, kedua perjanjian di atas dikelola oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO. Jadi ada lembaga khusus yang memang concern dan mengelola properti tersebut.
Nah, kemudian di tahun 1989 ya, APR atau haki di negara kita ya. Jadi ini cenderung memang masih baru ya. Tahun 90-an. Kita merdeka tahun 45. Nah, di zaman Presiden Soeharto dia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 89 tentang paten. Ya. Nah, ini sekaligus juga menjadi Undang-Undang Paten Nasional pertama yang kita miliki di negara kita ini. Jadi sebelumnya tidak ada kepastian hukum tentang suatu paten. Kemudian berlaku efektif tahun 91 di bulan Agustus. Ya. Kemudian kini kita mengenal yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Nah, ini yang berlaku. Nah, kemudian ketika kita bicara pengakuan haki ini ya, atau properti ini, dan di properti ini ada yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud. Nah, kira-kira tentunya kita punya pertanyaan, kenapa ya sampai pemerintah repot-repot untuk membuat satu undang-undang khusus tentang hak cipta atau paten ini? Ya. Nah, ini ada yang melatar belakangi. Ya. Ada yang memotivasinya, motivasi pemerintah, bahkan semua pihak ya, agar undang-undang paten ini benar-benar diwujudkan dan harus dijalankan. Dan tiap tahun dari tahun ke tahun selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, bukan justru dihilangkan. Ya. Pertama, kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terletak pada kapasitas untuk membuat dan menciptakan hal yang baru, pekerjaan baru di bidang teknologi dan budaya. Nah, di sini kalau kita lihat dari poin ini, ya, jadi bisa dikatakan bahwa memang, ya, kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sebagai masyarakat ya, global, ya. Jadi memang inovasi itu penting buat kita. Ya. Sesuatu hal yang baru itu penting. Kita bisa melihat misalnya perkembangan teknologi dewasa ini, komputer, handphone, kemudian turunannya. Nah, ini tentunya sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Ketika dibutuhkan oleh umat manusia, bahkan kita sangat tergantung terhadap suatu teknologi ya, yang nanti ada paten, ada hakinya. Artinya di balik itu semua kan ada lembaga atau individu memang yang bekerja keras untuk itu. Nah, jadi kalau kita tidak mengapresiasi mereka, kalau negara tidak mengakui keberadaan mereka, tentunya inovasi-inovasi terbaru itu tidak akan muncul lagi. Karena perusahaan maupun individu tidak akan semangat lagi mengembangkan atau melakukan suatu penelitian atau inovasi. Buat apa? Capek-capek misalnya, bahkan berinvestasi banyak ya, baik waktu, tenaga, uang, dan sumber daya yang lain. Dan tiba-tiba setelah dipublikasikan, dipasarkan, ini bisa siapapun bisa menjualnya, mendapatkan benefit dari kegiatan tersebut. Nah, ini tidak adil. Makanya memang harus ada yang namanya pengakuan dalam bentuk hak cipta. Ya. Karena di sini juga ada sisi teknologinya ya, kemudian bahkan budaya. Budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Ya, sayangnya memang di negara kita ini banyak harusnya ya kegiatan-kegiatan atau budaya itu harus terdaftar. Kita contohnya misalnya di daerah kita inilah, di Nias.
Kalau tidak salah hanya 1-2 item yang terdaftar. Sisanya bisa saja nanti kelak didaftarkan oleh pihak luar malah, yang tidak ada hubungannya dengan Kepulauan Nias ini. Ya. Kemudian berikutnya, ada perlindungan hukum untuk kreasi baru, ya, mendorong komitmen untuk menemukan resource baru sebagai sumber baru inovasi. Jadi ketika ada pengakuan dalam bentuk haki ini, ya tentunya seseorang atau bahkan lembaga, ya, mereka memang akan selalu punya komitmen, punya semangat, ya, punya ambisi, obsesi untuk menemukan, ya, resource baru atau sumber baru untuk berinovasi. Nah itu memang yang memotivasi kita agar ada yang namanya hak paten ini atau haki. Kemudian berikutnya, promosi dan perlindungan kekayaan intelektual tentunya memacu pertumbuhan ekonomi. Nah ini pasti. Bukan sebaliknya. Ketika tidak ada perlindungan kekayaan intelektual, yang intelektual lah yang memacu pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga faktanya memang, ya. Misalnya ada pelanggaran, misalnya saya sebutkan tadi barang KW 1 sampai sekian, ya. Ini kan sebenarnya menciptakan lapangan kerja, menciptakan geliat pasar. Memang secara kasat mata ini akan membuat ekonomi bertumbuh, ya. Tapi secara jangka panjang ini tidak bagus. Karena akan membunuh yang namanya inovasi. Membunuh yang namanya kreativitas. Nah, sementara zaman semakin berubah dan tantangannya tentunya berbeda di zaman sebelumnya. Nah, ini kerugiannya. Makanya memang perlu dilindungi. Ya. Kemudian dengan kita punya haki tadi, ini akan menciptakan lapangan kerja, kemudian industri baru. Dan tentunya meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup umat manusia. Nah ini pasti. Ya. Kalau dulu kita belajar konvensional atau tatap muka, contohnya, tentunya sekarang kita sudah belajar via daring atau online. Ini sebenarnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Namun sebenarnya ada catatannya juga karena terkendala jaringan dan perangkat pendukungnya, kemudian sumber dayanya juga, ya, mungkin tidak maksimal capaian kualitasnya. Tapi setidaknya kita punya beberapa opsi dalam menyampaikan atau belajar sesuatu. Kemudian kenyamanan hidup. Manusia dewasa ini ya terlalu nyaman hidupnya. Karena apapun bisa dilakukan dari rumah. Ini berkat teknologi. Dulu kalau kita misalnya memesan sesuatu harus langsung datang ke lokasi. Nah sekarang kan hanya dengan beberapa kali klik sudah selesai. Dan langsung produk atau barang tersebut sampai di depan pintu rumah masing-masing. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Beberapa tahun yang lalu itu mungkin mustahil terjadi, tapi kini sudah lumrah terjadi. Dan misalnya pembayaran, dulu misalnya mesti tunai, nah sekarang sudah non tunai. Bahkan warung kaki lima sekalipun bisa menerima pembayaran non tunai. Nah ini kita bisa melihat ya, meskipun di daerah kita belum terlalu digunakan, tapi di daerah lain yang cenderung sudah maju, ya penggunaan transaksi non tunai itu sudah lumrah dilakukan. Nah ini berkat perkembangan teknologi, berkat adanya pengakuan atas ciptaan seseorang. Coba tidak ada pengakuan, ya. Jadi seseorang juga akan malas melakukan suatu riset, melakukan suatu inovasi. Kemudian tentunya dengan ada haki ini ada manfaatnya ya. Sebenarnya kita juga sudah uraikan tadi apa benefit yang kita akan dapatkan. Tapi di sini dikatakan
Ya, manfaatnya adalah sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu semua negara untuk menyadari potensi intelektual sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. Karena kita ini hidup bagaimanapun ya, faktanya kita memang hidup dalam masyarakat yang global ya. Jadi semua negara ini kan punya kepentingan. Kemudian tentunya juga punya persaingan. Biasa itu ya dalam bisnis. Nah, kemudian ketika ini semua seramai-ramai bersaing ya. Nah, semua negara ini juga harus punya persepsi yang sama dalam memandang yang namanya haki ini. Ya. Kemudian dalam tataran global itu, ya, kalau kita bicara haki ini, memang mereka setiap negara ya punya kepentingan agar ya, kekayaan intelektual warganya atau kekayaan intelektual yang diciptakan di negaranya itu tidak diklaim atau digunakan oleh negara lain. Makanya memang mereka nanti akan sepakat punya standar tertentu, ya, kesepakatan tertentu. Kemudian, sistem kekayaan intelektual ini juga akan membantu keseimbangan antara kepentingan inovator, dalam hal ini bisa individu maupun lembaga, kemudian kepentingan umum. Umum di sini adalah masyarakat, kita-kita ini, ya, netizen, konsumen. Jadi di sini ada setidaknya dua kepentingan, inovator dan usernya atau penggunanya. Ya. Memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Jadi dengan adanya inovasi tadi atau kekayaan intelektual akan membuat berbagai kepentingan, setidaknya dalam hal ini ada inovator dan usernya, ya, saling dapat mendapatkan benefit. User bisa meningkat kualitas hidupnya, kemudian inovator juga bisa mendapatkan profit atau benefit dari hasil karyanya. Ya. Tanpa salah satu dari kedua pihak ini ada yang dirugikan. Nah, ini ada contoh manfaat ketika kita bicara haki ini ya. Dalam industri film misalnya, ada rekaman, ada penerbitan, ada perangkat lunak ya yang bernilai miliaran dolar. Coba misalnya di perangkat lunak. Dulu mereka melakukan riset secara mendalam, banyak mengeluarkan sumber daya, tiba-tiba perangkat lunak tersebut seenaknya bisa dicopas oleh user. Bahkan user bertindak sebagai distributornya, mendistribusikan dan mendapatkan benefit dari aktivitas tersebut. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ini juga nanti dampak dari haki ini tentunya akan membawa kesenangan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ya. Nah, tentunya tanpa adanya perlindungan hak cipta, kita tidak akan mungkin, bahkan bisa saja akan mengalami kerugian. Kenapa? Tentunya pertanyaannya. Contoh misalnya, Windows yang Anda gunakan, kemudian sistem operasi handphone yang kalian gunakan sekarang. Saya yakin hampir 100% sistem operasi handphone yang Anda gunakan sekarang ini adalah berbasis Android. Ya. Sistem operasi Android dimiliki oleh Google Inc. Google. Nah, ketika kita sudah mengetahui siapa di balik Android, perusahaannya seperti apa reputasinya, kemudian bagaimana standar yang dimiliki oleh Google dalam melindungi
privasi penggunanya dalam memanfaatkan semua lalu lintas data yang terjadi di aplikasi yang dia miliki, perangkat yang dia miliki, kita akan terlindungi otomatis. Kalaupun ada suatu pelanggaran, ada oknum, kita bisa menuntut pihak Google langsung. Pemerintah bisa menuntut Google. Nah, kalau misalnya sebaliknya, tiba-tiba misalnya Android yang Anda miliki ini tidak jelas siapa penciptanya. Bisa saja teroris misalnya. Ya. Bisa saja dari negara-negara tertentu yang memang akan menyisipkan program jahat di aplikasi tersebut karena ingin memata-matai foto Anda, transaksi Anda, dan sebagainya. Nah, tentunya tidak ada perlindungan, Anda yang akan rugi. Ya. Bisa nanti praktek pencurian terjadi di mana-mana, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya kita kembali lagi ke hak cipta. Inilah benefit yang didapatkan oleh semua pihak, baik inovator maupun user. Dalam hal ini user ini luas ya pengertiannya dalam konteks hukum bisnis kita ini. Ada konsumen, netizen, dan sebagainya. Kemudian, tanpa imbalan yang diberikan oleh sistem paten, peneliti dan penemu akan memiliki sedikit insentif untuk terus memproduksi produk yang lebih baik dan lebih efisien bagi konsumen. Ya, jadi inilah contoh manfaat, salah satu contoh ya, dari adanya paten. Ya. Akan ada benefit langsung maupun tidak langsung yang didapatkan oleh pihak inovator. Ketika inovator mendapatkan benefit, nah mereka nanti akan mampu mengembangkan inovasi itu lagi. Jadi tidak berhenti di situ saja, disempurnakan lagi. Ya. Tentunya nanti ketika semakin sempurna, benefitnya nanti akan kembali lagi ke user atau konsumen. Kemudian, contoh manfaat lainnya adalah konsumen tidak akan bisa membeli produk atau layanan dengan percaya diri tanpa perlindungan merek dagang internasional yang andal. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Dengan kita misalnya sudah mengetahui bahwa sistem operasi di handphone masing-masing kita itu adalah Android, dan Android itu dimiliki oleh Google, dan Google punya reputasi mendunia. Ya. Kemudian memang mereka punya standar yang tinggi tentang perlindungan data dan alasan yang lain yang tidak mungkin kita uraikan di sini. Ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan perlindungan. Kemudian kita akan percaya diri, kita akan tidak merasa cemas, was-was terhadap kemungkinan terburuk tertentu. Ya. Karena kembali lagi kita sudah mengetahui reputasi dari pemilik Android tersebut. Ya. Meskipun misalnya perangkatnya misalnya merek Nokia, Oppo, Samsung sudah bagus brandnya, sudah bagus perusahaannya, tapi ingat ada pihak ketiga lagi yang sistem operasinya mereka gunakan, yakni Android. Kemudian perlu juga yang namanya mekanisme penegakan hukum untuk mencegah pemalsuan dan pembajakan. Nah, ini memang peran dari semua pihak. Pemerintah juga di sini, sistem di pemerintahan itu perlu punya mekanisme tertentu. Dan pihak industri dan user juga perlu mendukung, ya, agar sistem ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, kemudian kalau kita bicara haki ini, ya, tentunya juga ada yang namanya perang dagang, perang ekonomi. Ya.
Karena masing-masing negara kan punya kepentingan ya untuk menguasai pasar ya untuk memajukan perekonomian di negara masing-masing. Ya, meskipun ada haki ini, ya, tentunya banyak negara melakukan suatu manuver, suatu kegiatan yang memastikan diri agar bisa unggul. Ya. Nah, kalau kita bicara haki ini memang ada sisi negatifnya, yakni perang ekonomi. Ya. Nah, ini ada sejarahnya ya, diuraikan di sini dikatakan setelah Perang Dingin selesai, di mana negara Uni Soviet bubar, kalau ada yang jago sejarah di sini ya, di SMA dulu, pasti sudah memahami sejarah Perang Dingin ini. Ya. Perang itu beralih ke perang ekonomi yang dipelopori oleh negara maju, sehingga timbullah blok ekonomi Amerika, Eropa, dan Asia. Nah, perang ekonomi ini ditujukan kepada negara berkembang dan negara yang belum maju, yang memiliki sumber daya alam. Oke. Nah, berikutnya. Ketika dulu Perang Dingin, bahkan Perang Dunia Kedua, orang menggunakan senjata konvensional. Ya. Nah, kini senjatanya bukan seperti itu lagi. Ya. Dalam perang ekonomi ini, senjatanya adalah masalah HAM, hak asasi manusia. Kita pernah dipojokkan negara kita ini ketika tahun 98. Ya, terjadi kerusuhan di mana-mana karena kita mengalami krisis besar di Republik ini. Ya. Dan kemudian ada pelanggaran HAM sebelumnya, selalu saja diungkit-ungkit oleh negara maju untuk memojokkan negara kita. Nah, kini kalau kita bicara HAM ini, memang negara kita ini sudah cenderung punya reputasi yang baik di mata negara-negara di dunia. Ya, ini bisa dibuktikan beberapa kali negara kita ini masuk di keanggotaannya di Dewan Keamanan dan di PBB itu ya di bagian hak asasi manusia. Kemudian masalah demokrasi. Negara maju juga selalu mendikte negara-negara berkembang atau negara pihak ketiga ya melalui demokrasi, sistem pemerintahan di negara tersebut. Nah, kita bersyukur kalau bicara demokrasi, kita bahkan negara kita sekarang ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India, Amerika, dan kita. Jadi kalau kita mau diserang karena kita tidak demokratis, nah justru negara-negara luar itu tidak bisa menggunakan celah ini karena kita sendiri sudah menjadi negara demokrasi. Kemudian masalah lingkungan hidup. Nah, ini memang masih isu, masih jadi suatu masalah di negara kita. Kalau lingkungan hidup ini. Ya, karena banyak penambangan ilegal, banyak aktivitas penebangan liar, kemudian perburuan yang ilegal. Jadi memang ini perlu dibenahi. Kemudian masalah hak cipta yang menjadi topik kita di pagi hari ini. Nah, kalau masalah hak di negara kita ini memang belum terlalu bagus juga. Ya, banyak pelanggaran malah. Kalau misalnya kita lihat ya, dari jutaan lisensi suatu produk di negara kita ini mungkin hanya 10% yang original. Sisanya memang diciptakan secara ilegal. Ya. Kemudian standar internasional seperti ISO 9000. Nah, ini di perusahaan ya. ISO ini. Mungkin Anda pernah mendengarnya atau membahas di mata kuliah yang lain. Ya. Ini standar pelayanan, kualitas pelayanan di perusahaan. Kalau kualitas pelayanan di perusahaan kurang memadai, kurang bisa dipertanggungjawabkan, nah ini negara-negara maju akan menggunakan celah tersebut. Ketika perusahaan di dalam negeri
akan memasarkan produknya di luar. Ya. Nah, di sini nanti timbullah perang dagang, perang ekonomi. Sedikit dipersulit, bahkan benar-benar dipersulit karena mereka berpikir tidak ada standar ya dari negara yang dimaksud. Kemudian, kalau kita bicara hak atas kekayaan intelektual ini, ya, ini perlu kita sadari sebenarnya ini di awal ya, kita juga bisa membahasnya. Ya. Ini memang benar-benar hak monopoli dan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok atau lembaga. Baik, jadi di sini ya, kalau kita bicara hak atas kekayaan intelektual atau hak ini, ya, ini dikatakan bahwa ini sebenarnya merupakan hak monopoli atau benar-benar hak eksklusif yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada individu atau kelompok orang atau lembaga yang menciptakan hak tersebut. Dan setelah diberikan suatu pengakuan, mereka nanti kalau seseorang itu atau pihak yang diberikan hak khusus itu akan mendistribusikannya atau menggunakannya atau bekerja sama dengan pihak tertentu untuk distribusikan ke user atau konsumen. Dan mereka nanti berhak mendapatkan benefit dari aktivitas tersebut. Nah, kemudian poin kedua, ini merupakan perlindungan atas hasil penemuan dari pekerja. Ya, apakah dia misalnya dalam bidang teknologi dan sebagainya. Ya. Jadi ketika negara mengakui, memberikan hak eksklusif kepada pihak tertentu, ya, ini sekaligus menjadi perlindungan hukum. Ya, selain pengakuan tadi, perlindungan hukum agar pihak lain yang tidak punya kepentingan tidak memanfaatkan hak cipta tersebut atau kekayaan intelektual tersebut untuk digunakan, untuk disalahgunakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari menciptakan ulang atau mendistribusikan suatu kekayaan intelektual. Ya. Termasuk misalnya ketika ada pihak luar yang tidak punya hak eksklusif, ya, dia misalnya menggunakan simbol tertentu atau lambang dagang tertentu. Nah, ini tidak boleh digunakan. Ini memang benar-benar hanya diberikan kepada pihak yang sudah terdaftar. Kalau misalnya ada pihak lain yang tidak punya hak, tapi masih nekat menggunakan simbol atau lambang dagang, nah tentunya nanti bisa ya, yang punya hak tadi bisa menuntutnya ke pengadilan dan bisa membatalkan simbol yang digunakan oleh pihak lain itu dan bisa meminta misalnya denda atau bahkan bisa saja pidana, ya. Atau kerugian material dan imaterial dia bisa tuntut ke pihak yang melanggar atau menggunakan simbol atau lambang yang mereka miliki. Kemudian kalau hak ini ya berlakunya Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 ya, ada Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya sesuatu kekayaan intelektual, kita memang harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nanti pihak yang berwenang akan menyeleksi apakah memang kekayaan intelektual tersebut benar-benar kita sebagai penciptanya atau bagaimana? Apakah ada yang mirip dengan
milik orang lain atau tidak. Nah, kalau memang benar-benar sudah dipastikan itu adalah murni karya seseorang atau lembaga, nanti pemerintah akan memberikan pengakuan. Oke. Jadi rujukannya di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Kemudian seiring perkembangannya, bahkan ke depan kelak ya, kalau kita bicara haki ini memang nanti akan berkembang jenis-jenisnya. Tapi untuk sementara di sini ada hak cipta atau copyright. Kemudian hak kekayaan industri atau industrial property rights dan paten. Jadi setidaknya ada 3. Berikutnya, kalau kita bicara paten sendiri, bawaannya banyak gitu. Ya, ada merek. Nah, kalau di pemasaran, kalau kita bicara brand atau trademark ini sangat penting bagi ya reputasi perusahaan. Dengan kita punya merek yang bagus, merek yang sudah dikenal publik, akan menaikkan reputasi perusahaan. Kalau reputasi perusahaan naik, otomatis apapun produk yang kita tawarkan akan diserap oleh konsumen. Nah, bagaimana kalau merek kita ini sembarangan saja digunakan oleh pihak lain? Tentunya akan menimbulkan kebingungan di sisi konsumen. Yang mana sebenarnya produk asli, yang mana yang bukan? Di mana kita minta pertanggungjawaban ketika merek tersebut sembarangan saja digunakan oleh orang lain? Makanya memang perlu dilindungi merek tersebut. Merek itu hanya benar-benar digunakan oleh pihak yang sudah diberikan hak khusus oleh negara. Nah, di situ benang merahnya. Kemudian desain industri, ya, industrial design. Nah, ini juga ya perlu juga dilindungi hak ciptanya. Kemudian bahkan tata letak sirkuit. Ya, ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir gampang ya diciptakan. Masa iya perlu dipatenkan? Tapi ini menciptakan sirkuit, apakah dia balapan mobil atau motor, ya. Di dunia ini kan ada F1, ada Grand Prix ya. Nah, itu kan sirkuitnya itu memang benar-benar melibatkan arsitek, ya. Dibuat memang tidak murah. Makanya kalau kita lihat sirkuit di dunia ini tidak sama desainnya, ya, tidak sama modelnya, karena di sana tidak boleh ditiru oleh pengelola sirkuit yang lain. Ya. Jadi di sini ada dipatenkan itu. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang juga perlu dilindungi, tidak boleh dibocorkan, tidak boleh digunakan oleh pihak lain. Kemudian praktek persaingan yang tidak fair atau curang. Kemudian ada indikasi geografis. Nah, ini nanti semuanya akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Kemudian undang-undang haki di Indonesia ini ada hak paten, hak cipta, merek dagang. Nah, ini jadi berkembang ya. Kita sendiri sudah ikut dalam kesepakatan GATT, General Agreement on Trade and Tariff. Nah, di mana di dalamnya terdapat aturan perlindungan haki, yaitu tertuang di dalam TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights. Jadi tiap anggota harus meratifikasi undang-undang haki itu di negara masing-masing, di dalam negeri masing-masing, ketika kita sudah sepakat. Kalau misalnya masing-masing negara sudah sepakat menandatangani dan meratifikasi di negara masing-masing, artinya ketika kita punya hak cipta, ya, pengakuannya bukan hanya di dalam negeri saja, tapi di luar juga. Ketika ada pihak lain yang menggunakan karya kita itu, kita bisa menuntutnya. Jadi benar-benar hanya pihak tertentu yang boleh memanfaatkan kekayaan intelektual yang bersangkutan.
Nah, kemudian hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 ya, yang tadi ya. Nah, di sini hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Misalnya, kalau di daerah kita ini mungkin menciptakan suatu lagu tertentu, ya. Nah, selalu ada ya pengakuan siapa ya pencipta lagu tersebut. Nah, kemudian setelah ada pengakuan, ketika didistribusikan atau digunakan oleh orang lain, penciptanya itu harus mendapatkan benefit. Ya. Kemudian memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berikutnya, kalau kita bicara hak cipta ya, ini melindungi ciptaan seseorang sebagai buah pikir atau karya manusia. Apakah dalam bidang ilmu, seni, sastra, dan sebagainya. Nah, di sini yang dilindungi bukan isinya, tetapi pada wujud serupa yang digandakan dan dapat dikomersialkan. Nah, jadi karya cipta ini kan terkadang kalau kita lihat sekilas, ya bisa saja misalnya kita rekam, kemudian kita tidak mengakui lagi siapa di balik itu semuanya sebelumnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita gandakan. Nah, itu poinnya. Apalagi kita komersialkan. Nah, meskipun prakteknya dewasa ini, kalau kita bicara penggandaan ini sudah lumrah dilakukan, apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ya. Tapi memang ke depan permasalahan ini akan dicari solusinya. Kalau di YouTube misalnya, Anda menggunakan suatu karya dalam bentuk musik misalnya, Anda menggunakannya sebagai background atas video yang Anda buat, nah nanti pihak YouTube akan melihat, memfilternya, dan tidak akan menampilkan background tersebut. Ya. Tentunya mencek background ini tidak secara manual, tapi melibatkan yang namanya artificial intelligence, AI. Ya. Nah, kemudian contoh di sini ya, buku cetak, software komputer, rekaman ciptaan musik, dan sebagainya. Bahkan karya fotografi. Kalau Anda misalnya memfoto sesuatu momen atau pemandangan, bahkan di handphone, ya, Anda misalnya share di media sosial, kemudian foto Anda itu viral, kemudian ada nilai ekonominya. Nah, tentunya Anda harusnya punya hak, punya hak eksklusif dan bisa melarang pihak lain untuk mendistribusikannya. Itu sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi celakanya, sadar tidak sadar, ketika kita share di suatu aplikasi, contohnya Instagram, ya, hak cipta Anda itu tidak berlaku lagi ketika Anda share di media sosial seperti Instagram. Kenapa? Karena ketika Anda sign up atau mendaftarkan diri di Instagram, sebelumnya Anda sudah menyetujui semua aturan dari sisi Instagram yang bunyinya kurang lebih foto yang saya share akan menjadi milik publik, milik Instagram, dan boleh disebarluaskan. Berarti Anda sudah hilang haknya di situ. Itulah ada celah di situ. Jadi kalau Anda klaim sebagai milik Anda dan tidak boleh disebarluaskan, Anda sebelumnya sudah setuju untuk disebarluaskan. Makanya kalau kita bicara teknologi dewasa ini memang ada sisi buruknya. Anda mendistribusikan suatu foto ke media sosial, ke internet, di saat Anda klik tombol publish, sudah Anda hilang.
kepemilikannya atas suatu properti. Kecuali memang ada beberapa situs ya yang mengakuinya. Kemudian dasar pemberian hak cipta. Pertama, mencipta dan mengumumkan ke masyarakat. Nah, jadi untuk memberikan hak cipta ini tidak sembarangan juga ya. Memang Anda menciptakan murni benar-benar ciptaan sendiri. Nanti akan ditelusuri, akan dibuktikan. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Anda sudah menciptakan dan memang benar-benar Anda penciptanya, kemudian Anda simpan karya tersebut di lemari atau di media penyimpanan yang lain. Tapi Anda punya kewajiban juga untuk mengumumkannya ke masyarakat. Diumumkan, ini loh karya saya, ciptaan saya. Bagaimana mengumumkan ke masyarakat? Karya Anda itu harus didaftarkan dulu ya, ke Direktorat Jenderal terkait. Ya, dalam hal ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Hak cipta Anda itu. Kemudian setelah disetujui, nanti pemerintah akan mengumumkannya dan Anda juga umumkan ke masyarakat. Ya. Jadi itu ketentuan utama ketika kita bicara perlindungan hak cipta. Kalau misalnya saya tanya di UAS atau siapapun yang menanya, ya, ada ciptaan dan ada pengumumannya. Ya. Baru nanti sah karya tersebut adalah milik Anda. Tidak boleh dipamerkan, tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh diedarkan oleh pihak lain. Nah, kemudian sifat pemberian hak adalah otomatis. Nah, ini ya dikatakan ya, sebetulnya tidak perlu didaftarkan, namun kenyataannya bila tidak didaftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain. Ya, harus terdaftar. Ya, hak cipta itu harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar, kalau Anda klaim sebagai ciptaannya, apa buktinya? Susah membuktikannya, apalagi ketika kita bawa ke pengadilan. Nah, untuk perlindungan hak cipta ini ya berlaku selama pencipta itu masih hidup. Kemudian setelah 50 tahun dia tidak ada lagi. Ya, jadi ada batasannya. Setelah itu bagaimana? Hak cipta tersebut akan menjadi milik publik. Makanya kalau kalian lihat di Wikipedia ada beberapa foto dulu ya, ratusan tahun yang lalu. Karya seseorang yang masuk ke pedalaman Nias ini, kemudian fotonya itu sudah menjadi milik umum, sekarang milik publik, bisa digunakan siapapun. Karena yang menciptakan atau mengabadikan gambar tersebut sudah tiada dan sudah lebih dari 50 tahun. Ya. Kemudian hak cipta kita ini dalam bentuk tadi ya, kita dapat pengakuan seperti lisensi, kita bisa mendistribusikannya kepada pihak lain ya. Tentunya mereka akan membayar royalti. Kemudian hak kekayaan industri, ada beberapa ya, ada paten, merek, desain industri, dan tata letak. Oh tadi diulang ya ini ya. Kemudian paten. Ya. Nah ini juga hampir sama dengan tadi di atas ya. Ini melindungi penemuan atau invention di bidang teknologi, produk, dan proses. Dasar pemberian hak untuk paten ini adanya kebaruan. Selalu diupdate, inovasi. Hanya kalau di ekonomi itu, inovasi itu penting. Ya. Nah, syaratnya belum ada orang lain yang mengetahui atau membuatnya. Kemudian tidak boleh dipamerkan atau dipublikasikan sebelum didaftarkan di kantor paten. Nah, jadi harus dijaga kerahasiaannya dulu sebelum didaftarkan dan dipatenkan. Dan ada pengakuan, baru nanti boleh digunakan. Jadi ketika Anda punya paten, jangan buru-buru dulu berbangga.
mengumumkannya ke publik, bahkan mendistribusikannya agar Anda mendapatkan suatu benefit. Jangan. Kemudian diutamakan pendaftar terlebih dahulu. Nah ini, diutamakan pendaftar terdahulu. Maksudnya di sini adalah terkadang memang paten itu bisa saja ada pihak lain juga yang menemukan tips, trik, atau cara-cara yang sama. Ya, misalnya saya menemukannya, kemudian mungkin di kelas ini juga ada yang menemukannya belakangan. Tapi saya tidak mendaftarkannya. Di kelas ini ada yang menemukan belakangan, dia mendaftarkan. Nah, yang diakui adalah pendaftar pertama di kantor paten. Nah, jadi biar ada kepastian. Ya. Nah, kemudian masa perlindungannya. Paten sederhana ada 10 tahun dan tidak diperpanjang. Nah, ini perlu kita lihat. Kemudian paten biasa. Ini 20 tahun. Ya. Jadi kemudian semua penemuan harus dapat dipakai dalam industri dan bernilai bisnis. Jadi ada paten sederhana dan paten biasa. Nah, ini semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ya, di sana memang sudah jelas dikatakan. Di sana ada paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan sebagainya. Pasal 1 ayat 1. Kemudian ketika kita daftarkan paten, kita akan mendapatkan yang namanya lisensi. Nah, lisensi adalah hak secara ilegal yang diberikan oleh pemegang paten kepada orang lain untuk memproduksi. Kemudian di sini juga ada merek dagang. Ya. Ada logo, lambang, gambar, tulisan perusahaan. Nah, ini juga harus kita daftarkan. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya katakan bahwa brand, logo, atau reputasi perusahaan itu harus tetap dijaga. Nah, bagaimana memastikan logo kita itu tidak digunakan oleh pihak lain? Nah, kita harus daftarkan ya, ke dirjen terkait. Kalau tidak, logo kita ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan kita tidak bisa melarang mereka karena memang kita tidak punya hak eksklusif untuk menggunakan logo tersebut. Dasar pemberian hak, Anda wajib mendaftarkannya. Kemudian tidak ada kemiripan sama sekali dengan logo yang lain yang terdaftar terlebih dahulu. Kemudian masa perlindungannya 10 tahun dan kita bisa perpanjang lagi. Dan begitu terus. Ya. Kemudian dasar dari merek dagang ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ya. Di sini di pasal satunya juga dikatakan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, dan sebagainya. Jadi semuanya sudah diatur di sana. Anda punya hak yang eksklusif, tapi dengan catatan harus didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada desain industri. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ya. Nah, di sini dikatakan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, bahkan warna ya, atau garis dan warna perpaduan ya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas dan sebagainya. Nah, ini juga sudah jelas diatur di sana. Kemudian desain tata letak sirkuit tadi. Ini juga ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 di pasal 1 ayat 1. Ya. Jadi pada desain tata letak sirkuit terpadu ini juga ada aturan yang akan melindungi siapa pencipta dari tata letak sirkuit ini. Ya.
Jadi di sini dikatakan ya, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi kalau kita lihat nanti sirkuit-sirkuit tertentu, ya, kalau kebetulan Anda misalnya melakukan suatu perjalanan, tentunya desainnya berbeda dengan sirkuit satu dengan yang lainnya. Jadi inilah maksud dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak ini. Kemudian di pasal 2 juga diperjelas lagi. Jadi desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan. Ada 3 dimensi dari berbagai elemen. Nah, kemudian kita juga mengetahui yang namanya rahasia dagang. Ya. Di rahasia dagang ini, ya, kita tidak boleh membagikan rahasia dagang yang kita ketahui. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan atau di kantor, ya, kita harus memastikan kita benar-benar menjaga kerahasiaan data yang kita miliki. Ya. Jadi biasakan kelak ketika kalian melakukan atau bekerja di instansi manapun, ya, tolong rahasia dagang di tempat di mana Anda bekerja itu jangan sampai diumbar ke publik, karena resikonya ini akan sangat luar biasa. Ya, Anda bisa dituntut oleh pemilik dari rahasia dagang tersebut. Anda kemungkinan bisa dipecat dan risiko-risiko yang lainnya. Ya. Berikutnya, kita juga ada dalam undang-undang ya, nomor tanggal 5 Maret 1999 oleh pemerintah dan DPR, tentunya mereka sepakat ya, dibuatlah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau di ilmu ekonomi kita sudah mengetahui salah satu bentuknya itu adalah monopoli ya. Nah, di dalam negeri kita ini praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ini harus dihindari karena memang sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Kecuali ada pasal tertentu, ya, salah satunya misalnya yang berbunyi apapun yang mengatur hajat hidup orang banyak, kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Nanti ada pasalnya. Apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya PLN masih dimonopoli oleh negara karena ini memang menguasai hajat hidup orang banyak. Dulu Pertamina memonopoli, nah sekarang kan sudah dibuka kerannya ya, meskipun masih dominan. Kalau di bisnis BBM adalah Pertamina, di mana-mana ada pom bensin dari Pertamina. Tapi kini juga ada yang namanya Shell, kemudian ada Petronas, Shell dari Amerika, Petronas dari Malaysia. Artinya Pertamina tidak memonopoli lagi penjualan BBM di dalam negara kita. Kemudian kita perlu mengetahui ya, sebenarnya monopoli itu apa? Persaingan usaha tidak sehat itu seperti apa? Ya. Kalau di mata kuliah yang lain kan sudah kita ulas ini, tapi kita sekilas saja. Ya. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha.
Jadi kalau kita memonopoli sesuatu, ini nanti yang dirugikan adalah user, konsumen. Makanya memang harus dihindari. Ya. Kemudian persaingan usaha tidak sehat juga sudah diatur ya. Jangan sampai pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji. Ya, harus bersaing secara sehat. Dengan mereka bersaing secara sehat, artinya nanti iklim kerja, iklim investasi di dalam negeri, kemudian yang utama adalah user atau konsumen akan diuntungkan. Karena bicara kualitas lagi, kualitas yang diutamakan. Ya, bukan sekedar siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling punya modal, siapa yang paling dekat dengan penguasa itu yang akan boleh beroperasi. Tidak, tapi berdasarkan persaingan yang benar-benar sehat, berkualitas. Dan di sini juga ada yang namanya indikasi geografis. Kalau kita bicara indikasi geografis ini, ya, ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Ya. Ini contoh misalnya, nanti ada contoh ya di bawah ya. Jadi ilustrasinya jangan sampai produk elektronik yang kita beli misalnya dibuat di Cina, tapi diklaim dibuat di Indonesia. Ini kan akan merugikan konsumen. Karena konsumen tidak paham, tidak akan tahu produk yang dia miliki itu berasal dari mana pembuatannya. Kalau ada apa-apa dengan produk yang dia miliki itu ada kendala, misalnya ada kerusakan, dia susah menelusuri, ya, susah meminta pertanggungjawaban. Atau misalnya dia berpikir produk yang dia beli adalah dari Cina misalnya, yang mungkin saja sudah berkualitas, ya, dia sudah membayangkan kualitasnya seperti ini. Ternyata diproduksi di wilayah negara lain yang tidak punya standar tertentu. Artinya yang dirugikan adalah konsumen. Inti perlindungan hukum, ya, atas indikasi geografis ini adalah pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut dapat menipu konsumen tentang daerah asal produk. Nanti ada di slide berikutnya tentang kopi misalnya. Ya. Nah, karena kalau kita bicara indikasi geografis ini ada nilai tambahnya, nilai ekonominya. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan PP Nomor 51 Tahun 2007. Peraturan pemerintah Nomor 51. Tujuannya tidak lain ya untuk melindungi sebagai pelindung terhadap produk. Mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk, dan juga sebagai pengembangan ekonomi di pedesaan. Nah, negara kita ini ya dikatakan sebagai mega diverse countries. Mega diverse itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sumber daya yang kita miliki. Bahasa, adat istiadat, dan sumber daya yang lainnya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kita ini beruntung. Kita punya misalnya agama terbesar di dunia, di Indonesia ya, dominannya agama tertentu misalnya, garis pantai terpanjang kedua di dunia, bahasa terbanyak di dunia setelah Papua Nugini, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India, Amerika, kita. Jadi ini semuanya berkah bagi kita, makanya dikatakan negara kita ini adalah mega diverse countries. Karena kita mega diverse countries, makanya indikasi geografis ini perlu diperhatikan. Ya, misalnya contoh di bawah ini, misalnya Indonesia ini juga terkenal dengan aroma kopinya. Ya, ada Java Coffee, ada Gayo, Toraja, dan sebagainya. Kalau di produk rokok ada tembakau. Ya. Nah, misalnya produk kopi dari Aceh, Gayo. Ya. Nah, tentunya kalau ada produsen di dalam negeri atau bahkan produsen di luar negeri kita ini
akan menjualnya misalnya di pasar Eropa. Tiba-tiba bahan mentahnya ini sebenarnya kopinya bukan berasal dari Gayo, tapi dari Vietnam atau wilayah lain. Tapi dia sebutkan asalnya dari Gayo Coffee. Nah ini coba. Hanya mencatut-catut nama Aceh, Indonesia, tanpa ada nilai tambah bagi wilayah Aceh dan Indonesia secara umum. Nah ini kan sebenarnya kerugian bagi konsumen. Ini adalah penipuan. Di sisi lain, ketika nama Gayo Coffee ini sudah mendunia, ini nanti akan ada nilai tambahnya bagi perekonomian pedesaan. Makanya tadi dikatakan ya, salah satu alasan kita ada undang-undang tentang ini, indikasi geografis ini, benefitnya untuk pengembangan perekonomian pedesaan. Kemudian jenis-jenis lisensi ini banyak ya. Ada lisensi atas hak kekayaan virtual, lisensi massal, merek barang atau jasa, hasil seni dan karakter, bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian terakhir, ketika kita bicara pemerintahan, kemudian di sana nanti akan ada yang namanya aturan, peraturan dan putusan. Ini ada urutannya. Nah, konteksnya di sini adalah haki ini, ya urutannya. Di negara kita ini ada undang-undang dasar kita, UUD 45. Ya, itu yang paling tertinggi. Kemudian ada peraturan pemerintah. Kemudian ada keputusan presiden. Ada peraturan menteri, ada keputusan menteri. Kemudian keputusan menteri tadi ya harus dibuat lagi dalam keputusan Direktorat Jenderal. Ya. Jadi ini nanti yang akan jadi dasar dalam melakukan suatu atau menjalankan suatu aturan yang sudah dibuat. Ada keputusan dari dirjennya. Direktorat Jenderal Pajak misalnya, kira-kira apa keputusannya? Tentunya mereka melakukan keputusan itu atas restu di Kementerian Keuangan misalnya. Ya. Baik, saya kira demikian ya ulasan materi kita di pertemuan ke-9 ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih.